Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo business owner ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih di video ini ya. Jangan bosan-bosan dan semoga tips-tips yang saya berikan itu bermanfaat buat Anda semua ya. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai tips, trik, pola dan strategi membangun bisnis online seperti itu. Oke teman-teman semuanya ya, di video ini saya akan membahas 4 tujuan berbisnis yang harus Anda punyai ya. Karena ini penting banget. Banyak orang berbisnis itu bisnisnya kecil terus. Kenapa seperti itu? Karena nggak punya tujuan teman-teman. Ya, yang penting hari ini aku bisa makan. Yang penting nanti akhir bulan timnya bisa gajian. Ya, yang penting nanti waktu beli rumah bisa beli rumah. Waktu lahiran anak bisa biayain, akikoh bisa. Itu kecil banget teman-teman tujuan bisnisnya ya. Sehingga kalau tujuan bisnismu kecil, energimu, staminamu, tenagamu itu juga kecil. Nah, makanya gimana supaya punya energi dan stamina yang besar dalam berbisnis? Teman-teman harus punya 4 tujuan bisnis ini. Oke? Tujuan yang pertama apa? Ya, tujuan yang pertama bisnis memang harus profit itu. Profit itu apa sih? Ya untung. Untung yang seperti apa? Ya benar-benar untung bersih, dapatnya free cash dan usahanya teman-teman bisa bertumbuh gitu kan. Nah, namun gini, kadang-kadang orang itu terjebak seperti ini. Ya, dia pengen kalau ditanya omsetnya besar gitu kan. Terus dia pengen kalau di sosmed bisa update foto-foto orderannya banyak. Terus dia pengen kalau di marketplace dicek pangkatnya udah tinggi gitu. Padahal ternyata di laporan keuangan bisnisnya itu zonk alias nggak untung gitu kan, alias rugi gitu kan. Tapi ya dipertahankan terus karena apa? Ya aku kan kelihatan sukses gitu kan. Ya yang penting kalau orang lihat mas suhu ya juga kan besar gitu kan. Tapi aslinya dompetnya makin menipis ya. Nah itu banyak banget di luar sana yang dialami oleh para pedagang online maupun pebisnis online. Nah, hal itu terjadi karena apa? Karena mereka tidak mempunyai laporan keuangan atau laporan keuangannya belum sesuai standar, atau sudah punya laporan keuangan tapi nggak bisa membacanya sehingga akhirnya bisnisnya selalu merugi. Kemudian ownernya atau pemilik bisnis terus-terusan memberikan uang pribadinya ke perusahaan ya. Nah, bagaimana supaya bisnisnya profit? Ya tentu saja teman-teman harus yang namanya pertama menaikkan keuntungan penjualan. Kemudian yang kedua petakan yang namanya pengeluaran, kurangi yang bisa dikurangi, matikan yang bisa dimatikan. Dan jangan lupa setiap keuntungan jangan langsung dimakan ya, jangan langsung dibeliin smartphone, dibeliin gadget, dibeliin laptop, dibeliin motor, mobil ya. Jangan seperti itu, nanti zonk. Ya kita nggak tahu ke depan bisnis kita itu masih laris atau enggak. Ya ekonomi nanti seperti apa ya. Jadi lebih baik perbesar yang namanya laba ditahan ya. Supaya nanti ketika terjadi sesuatu bisnisnya teman-teman tetap bisa survive ya. Seperti itu ya. Kemudian tujuan yang kedua ya. Yang kedua adalah membangun tim ya. Tim yang seperti apa? Tentu saja tim yang tepat, people yang tepat ya. People yang tepat itu yang seperti apa? Yang mendukung visi misi kita gitu kan. Jadi ketika rekrutmen jangan lupa sampaikan visi misi dari teman-teman, budaya perusahaan seperti apa, aturan-aturan perusahaan seperti apa ya, kemudian jenjang karirnya seperti apa, goal ke depan perusahaan seperti apa. Nah itu disampaikan di awal ya. Jangan sampai teman-teman punya tim yang hanya nunut urep gitu kan, atau nunut hidup ya. Yang penting saya tiap bulan gajian, entah perusahaan kondisinya kayak apa, saya mah yang penting sayanya gajian. Wah itu bahaya teman-teman. Energi teman-teman nanti habis hanya untuk drama-drama kantor gitu kan. Kok rasanya ownernya udah semangat, timnya malah nggak semangat gitu ya. Kemudian kenapa harus bangun tim? Teman-teman kan punya bisnis, suatu saat mungkin bisa bosen. Dan kan bosen kalau packing sendiri, chatting sendiri, kemudian bikin laporan keuangan sendiri ya. Teman-teman tuh tugasnya masih banyak. Bisnis owner tuh semakin
gede transaksinya, semakin gede untungnya, kerjaan teknisnya tadi semakin sedikit, tapi dia memikirkan secara global gimana bisnis ini tetap bertahan, kemudian bisa bertumbuh, bisa berkembang dan beranak pinak gitu kan, seperti itu. Jadi bisnisnya nggak cuma satu. Supaya apa? Supaya nanti bisa beramal jariah lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, usahanya bisa diwakafkan, ya kan, usahanya bisa menjadi spiritual company yang menjadikan orang di dalamnya itu orang-orang yang gampang beribadah, gampang mendapat ilmu agama. Nah, itu kan perlu bisnis yang besar tentunya teman-teman ya. Makanya itu tadi perlu profit yang besar dan tim yang berkualitas. Nah, belum lagi kalau memang niatnya bisnis itu supaya jadi amal jariah, berarti ketika teman-teman meninggal, bisnis itu harus tetap jalan. Nah, biar bisnis tetap jalan gimana? Orang-orang di dalamnya tentu saja harus mendukung visi misi dari teman-teman. Itu tujuan yang kedua. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, jangan lupa membangun yang namanya brand. Ya, brand adalah yang membuat bisnis kita itu kuat. Ya, misalnya saya adalah pengguna Apple. Ya, pengguna Apple itu dikenal sebagai pengguna yang loyal dan royal. Ya, gimana tidak? Harga gadgetnya itu mayoritas di atas 10 juta. Ya, kalau keluar produk baru banyak yang langsung beli. Ya, itu tandanya apa? Pelanggannya itu loyal gitu. Tiap ada update beli, tiap ada apa beli ya. Walaupun juga ada yang baru belinya sekian tahun sekali, tetapi itu tandanya mereka loyal, nggak mudah berpaling ke merek yang lain. Nah, ketika brand itu udah bertumbuh, maka teman-teman ngeluarin produk apapun ya, pelanggan itu udah percaya, tinggal beli ya. Karena apa? Kalau teman-teman terusan nyari pembeli baru itu capek, tandanya produknya nggak berkualitas ya. Jangan lupa gedein yang namanya brand kita. Lalu tujuan yang keempat adalah database atau list building. Jadi jangan sampai teman-teman selama ini jualan punya nomor HP customer dibiarin kayak gitu aja. Ya, saya ngerasa ini manfaatnya punya database. Misal saya ini yang udah kami lakukan ya 2 bulan kami hampir nggak ngiklan nih, tapi alhamdulillah pembeli repeat order ya. Akhirnya kita masih mendapatkan keuntungan dari penjualan tanpa kami perlu beriklan. Ya, kemudian teman-teman juga hati-hati nih, terutama ya yang jualan di Facebook, Instagram, Marketplace atau platform apapun, mereka itu bisa tutup, bisa down, ya, bisa kemudian nggak ada lagi di jagat netizen ya, jagat dunia online nih. Nah, tapi kalau teman-teman nggak segera save datanya, suatu saat situsnya tutup, ya teman-teman nggak bisa menghubungi customernya lagi. Padahal customer atau pembeli itu kalau dirawat bisa menjadi pelanggan. Nah, pelanggan bisa menjadi pembeli lagi atau merekomendasikan produk kita ke orang lain sehingga yang masuk ke kita jauh lebih banyak dengan tanpa iklan berbayar ya. Karena ingat, iklan berbayar juga semakin mahal kalau nggak teman-teman pintar-pintar merawat yang namanya database ya. Oke, seperti itu teman-teman, 4 tujuan berbisnis yang harus teman-teman punyai ya. Saya ulang, yang pertama harus profit, yang kedua harus punya tim berkualitas, yang ketiga harus mempunyai brand yang kuat, yang keempat harus mempunyai list building atau database pembeli yang memang itu siap dan selalu loyal dan loyal terhadap produk Anda. Semoga bermanfaat, jangan lupa dipraktekkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like jika suka, dislike juga nggak suka. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika request pembahas yang lain juga silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.